Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam, kita akan mengetahui sebuah fakta yang cukup mencengangkan tentang latar belakang dan juga jati diri Amira, ya kawan-kawan. Nah, kira-kira siapa sih sebenarnya Amira? Dan siapakah orang tua kandung Amira yang sebenarnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa selama ini kita mengetahui bahwa Amira itu adalah anak Pak Kusno. Namun perlahan-lahan kita mengetahui bahwa ternyata Amira itu adalah anak kandung dari Bu Yuni. Ya, jadi dulu ketika Bu Yuni menikah dengan Pak Tommy, mereka berdua membawa masing-masing satu anak. Bu Yuni membawa Amira dan Tommy membawa Bella, ya kawan-kawan. Namun dikarenakan Tommy tidak suka dengan anak kandung Yuni karena Tommy takut apabila nantinya Yuni justru lebih sayang kepada anak kandungnya sendiri daripada kepada Bella. Tommy menyuruh mantan supirnya yaitu Kusno untuk menculik anak tersebut. Dan akhirnya Kusno pun membawa Amira kecil ke Banyuwangi, ya kawan-kawan. Sejak kecil Amira hidup menderita karena memang dirinya selalu disiksa dan dibenci oleh Kusno. Karena memang Amira itu bukanlah anak kandung dari Kusno, ya kawan-kawan. Dan setelah Amira ke Jakarta untuk menjadi istri Sri Aksa dan mengandung anak Aksa, di sanalah Amira bertemu dengan Bu Yuni, sosok seorang ibu yang memiliki pandangan yang sangat hangat kepada dirinya. Bahkan Bu Yuni pun bisa merasakan semua itu. Namun, sewaktu-waktu saat itu Yuni penasaran dengan surat yang dikirimkan oleh Kusno kepada suaminya, ya kawan-kawan. Karena di surat tersebut Kusno mengatakan bahwa Kusno meminta bantuan karena saat itu Kusno memang sedang dalam penjara. Jika tidak dibantu, maka Kusno akan membongkar rahasia terbesar dari Tommy. Dan ternyata surat itu dibaca oleh Yuni, sehingga membuat Yuni akhirnya membebaskan Kusno dengan syarat Kusno memberitahu rahasia tersebut. Namun ketika Kusno baru saja mengatakan bahwa rahasia besar itu terkait dengan hilangnya anak kandung Yuni, setelah itu malah justru Aksa datang sehingga membuat Kusno akhirnya mempunyai kesempatan untuk kabur. Setelah hari itu, Yuni berusaha untuk melakukan apa saja demi untuk bisa menemui Kusno, ya kawan-kawan. Bahkan Yuni juga sempat menyewa sebuah agent detektif swasta, ya kawan-kawan, untuk menyelidiki dan mencari tentang anaknya yang hilang. Namun semua itu belum membuahkan hasil hingga pada akhirnya di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana Yuni yang akhirnya bertemu dengan Kusno di jalan, ya kawan-kawan. Saat itu Yuni pun memanggil Kusno sehingga Kusno pun menoleh, dan ketika melihat bahwa wanita yang memanggilnya adalah Yuni, Kusno pun langsung cepat-cepat kabur. Dan saat itu memang Kusno hendak pergi ke rumah Lian Bagaskara, ya kawan-kawan, atau bahkan mungkin bertemu dengan Lian Bagaskara. Sehingga akhirnya Yuni pun membuntuti kemanapun perginya Kusno karena Yuni ingin mencari informasi lebih lanjut tentang anak kandung. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Kusno terlihat sudah berada di rumah Lian Bagaskara ya kawan-kawan. Di sana Kusno sedang melaporkan tentang misinya untuk mencari tahu semua hal tentang Amira ya kawan-kawan. Dan di sana Yuni pun terus menguping pembicaraan mereka berdua. Dan saat itu Yuni pun terkejut ya kawan-kawan melihat Kusno ternyata dekat dengan Lian Bagaskara. Sebenarnya apa hubungan mereka? Di sini Yuni menyebut Lian dengan sebutan Mas Lian. Itu berarti menandakan bahwa dulu mereka sempat ada hubungan ya kawan-kawan. Kita pun diperlihatkan flashback tentang saat itu ketika Lian meninggalkan Yuni di saat hujan sangat deras. Lian di sini juga terlihat masih muda ya kawan-kawan, begitu pula dengan Yuni. Sepertinya saat itu Yuni mendatangi Lian ya kawan-kawan dan mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung anak Lian, namun Lian tidak mau mengakui anaknya tersebut. Sehingga setelah Yuni melahirkan, Yuni akhirnya menikah dengan Tommy. Dengan kata lain, itu berarti Amira adalah anak dari Lian Bagas. Ya, ini tentunya adalah sebuah alur cerita yang cukup seru, menarik, dan layak kita nantikan ya kawan-kawan. Karena kita sekarang juga tahu bahwa Amira telah menjadi bagian dari keluarga besar Bastian Rahardian. Kita semua tentunya tahu bagaimana persaingan Bastian dan juga Lian Bagaskara dalam bidang bisnis. Mereka bahkan tak segan-segan untuk menghabisi satu sama lain. Namun, tanpa disadari, anak-anak mereka malah justru sekarang saling jatuh cinta. Dan bahkan kini Aksa dan juga Amira telah menikah siri. Dan Amira bahkan sedang mengandung keturunan dari keluarga Rahardian ya kawan-kawan. Ya, tak bisa terbayangkan betapa konflik yang sangat besar akan terjadi ke depannya ketika nanti semuanya terbongkar bahwa Amira adalah anak kandung dari Yuni dan juga Lian Bagaskara. Wah, benar-benar akan menguji kekuatan cinta Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan. Karena ketika nanti mereka sudah saling mencintai, namun mereka terhalang oleh restu orang tua. Karena ya kedua ayah mereka itu adalah musuh bebuyutan yang ingin saling menghabisi satu sama lain. Nah, di sini siapakah nantinya yang akan menang? Keegoisan dari Bastian dan juga Lian atau kekuatan cinta dari Aksa dan juga Amira yang justru akan mempersatukan Bastian dan juga Lian Bagaskara? Nah, ngeri sekali ya kawan-kawan kalau nantinya Lian dan juga Bastian akan bersatu. Dan ketika nanti mereka akan mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada cucu mereka yang saat ini sedang dikandung oleh Amira. Wah. Ini akan menjadi momen yang sangat layak untuk dinantikan ya kawan-kawan. Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.